Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Yosefina Ermen. Saya selaku moderator untuk presentasi hari ini. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi range deviasi data dikelompokkan dan tidak dikelompokkan. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Selamat siang untuk kita semua. Saya Beatrice Karinta, saya selaku pemateri pertama. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Beatrice Karinta. Di sini saya selaku pemateri pertama dan akan menjelaskan tentang pertama itu tentang range dan rentang, yang kedua itu simpangan rata-rata. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang sebelum kita masuk ke soal, kita harus mengetahui dulu rumus dari range atau rentang. Baik, rumusnya itu R sama dengan X maksimal dikurangi dengan X minimal. Maksudnya, X maksimal dikurangi dengan X minimal yaitu nilai atau data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Yang kedua itu rumus simpangan rata-rata. SR sama dengan sigma FI dikalikan dengan nilai mutlak XI kurang X rata-rata dibagi dengan sigma FI. Baik, mungkin di sini ada teman-teman yang tidak mengetahui apa sih sigma FI. Baik, sigma FI yaitu frekuensi, XI yaitu nilai tengah, X rata-rata atau X rata-rata. Baik, kita langsung ke soal. Misalnya nomor 1 soalnya itu tentang tentukan range dari data di atas. Seperti yang saya sudah jelaskan di atas tadi, bahwa rumus dari range yaitu R sama dengan X maksimal dikurangi dengan X minimal, atau data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Kita lihat ke soalnya atau nilainya. Ini adalah data dari sebuah soal. Di sini kita melihat mana sih data terbesar dan data terkecil. Yang data terkecil yaitu 51 dan data terbesar adalah 90. Jadi data terkecilnya itu 51 dan data terbesarnya yaitu 90. Jika dilihat dengan dengan rumusnya, X maksimal dikurangi dengan X maksimal dikurangi X minimal, berarti data terbesar yaitu 90 dan data terkecil yaitu 51. Berarti 90 dikurangi 51 yaitu 39. Itu soal nomor 1. Itu untuk range atau jangkauan. Baik, yang kedua itu kita akan mencari simpangan rata-rata dari sebuah data. Misalnya soalnya yaitu tentukan simpangan rata-rata dari data di atas. Misalnya ini soal nomor 2, tentukan simpangan rata-rata dari data di atas. Baik, sebelum saya menjelaskan lagi atau membahas kepada soal, kita harus mengetahui juga dulu rumusnya, yaitu seperti yang saya sudah jelaskan tadi. SR merupakan sigma FI dikalikan dengan nilai mutlak XI kurang X rata-rata bagi sigma FI. Ulang, SR sama dengan sigma FI dikalikan dengan nilai mutlak XI dikurang dengan X rata-rata dibagi dengan sigma FI. Baik, sebelum kita mencari tentang XI kurang dengan X rata-rata, pertama-tama dulu kita harus mencari nilai tengahnya atau titik tengahnya. Berarti kita tulis di sini XI itu adalah nilai tengah dari sebuah data. Nilai tengah itu kita ketahui nilai tengah yaitu nilai dari titik tengah dari sebuah data. Misalnya ini kan nilai 51 sampai 55. Berarti titik tengah dari 51 sampai 55 itu merupakan, berarti kita hitung misalnya ini kita hitung dulu 51, 52, 53, 54, 55. Berarti otomatisnya itu nilai tengahnya atau titik tengahnya itu adalah 53. Sekarang 56 sampai ke 60 yaitu 58, 56, 57, 58.
61, 62, 63. Begitupun selanjutnya. 63, 68, 73, 78, 83, 88. Setelah kita mengetahui titik tengahnya, kita masuk ke FI kalikan dengan XI. FI dikalikan dengan XI berarti frekuensi dikalikan dengan nilai dikalikan dengan titik tengahnya. Berarti 1 dikalikan dengan 53 yaitu 53, 2 dikalikan dengan 58 yaitu 116, 6 dikali 63 yaitu 378, 15 dikalikan dengan 68 yaitu 1020, 10 dikalikan dengan 73 yaitu 730, 9 dikalikan dengan 78 yaitu 702, 3 dikalikan 83 itu 249, 4 kali 88 yaitu 352. Baik, itu adalah nilai dari FI dikalikan dengan XI atau frekuensi dikalikan dengan titik tengahnya. Setelah kita mengetahui FI dikalikan dengan XI, yang ketiga kita akan mencari tahu tentang nilai rata-ratanya. Berarti nilai rata-ratanya itu kita ambil dari masuk ke rumus sigma F dikalikan dengan XI dibagi dengan sigma FI, yaitu berarti kita harus jumlahkan seluruh angka dari 53 sampai 352. Jumlahkan seluruh angka dari nilai FI dikalikan dengan XI. Berarti jumlah seluruh ini dari atas 53 ditambah 116 ditambah 378 adalah nilai dari FI kali XI. Sekarang kita jumlahkan nilai dari frekuensinya. Baik, jumlah dari nilai frekuensi yaitu 50. Berarti di sini kita mengetahui bahwa nilai dari sigma FI dikalikan dengan XI yaitu 3600 dibagi dengan 50. Yang hasilnya adalah 72. Ini merupakan nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya adalah 72, berarti kita tulis di sini. Nilai rata-ratanya adalah 72. Kita tulis semua saja karena nilai rata-ratanya sama yaitu 72. 72. Setelah kita mengetahui nilai rata-ratanya, kita akan mencari nilai XI dikurangi dengan X rata-rata atau titik tengahnya dikurangi dengan rata-rata. XI yaitu 53 dikurangi dengan 72. 53 dikurangi 72 adalah 19, yaitu negatif 19, kita tulis saja 19. 58 dikurangi dengan 72 yang hasilnya 14, negatif 14, berarti kita tulis 14. 63 dikurangi 72 hasilnya yaitu 9, negatif 9, yaitu kita tulis 9 juga. 68 dikurangi 72 yaitu 4, negatif 4 yang tulis 4. 73 dikurangi 72 yaitu 1, negatif 1. 78 dikurangi 72 yaitu negatif 6 yang kita tulis 6. Begitu pun 83 dikurangi dengan 72 yaitu negatif 11. 88 dikurangi 72 yaitu negatif 16. Baik, setelah kita mengetahui XI dikurangi dengan X rata-rata, maka terakhir kita akan mencari FI dikalikan dengan XI dikurangi dengan X rata-rata, atau frekuensi dikalikan dengan titik tengah dikurangi dengan X rata-rata. Berarti FI-nya di sini adalah 1. XI dikurangi dengan X rata-rata di sini sudah kita cari tadi 19. Berarti 1 dikurangi 19. Berarti kali-kali di sini, sorry. Berarti 1 dikalikan dengan 19 yaitu 19. 2 dikalikan dengan 14 yaitu 28.
6 dikalikan dengan 9 yaitu 54. 15 dikalikan dengan 4 yaitu 60. 10 dikalikan dengan 1 yaitu 10. 9 dikalikan dengan 6 yaitu 54. 3 dikalikan dengan 11 yaitu 33. 4 dikali 16 sama dengan 64. Baik, jumlah dari ini semua yaitu jumlah dari FI dikalikan dengan XI kali FI dikalikan dengan XI dengan X rata-rata yaitu 322. Sigma FI dikalikan dengan nilai mutlak XI dikurang dengan X rata-rata yaitu 322. Ini tadi 322 dibagi dengan sigma FI yaitu nilainya tadi 50 atau di sini juga 50. Berarti 322 dibagi 50 hasilnya 6,44. Ini adalah hasil dari simpangan rata-rata dari data tersebut. Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan untuk contoh nomor 1 dan nomor 2 tentang range dan simpangan rata-rata. Maaf jika ada kekurangan perkalian ataupun penjelasan. Baik, saya Febrian Dominikus Benujan sebagai pemateri kedua. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materinya, itu data tidak dikelompokkan atau data mentah. Nah, jadi pertama di sini adalah rata-rata hitung. Rata-rata hitung adalah nilai mewakili sekelompok data. Dengan rumusnya X bar sama dengan 1 per N sigma XI sama dengan 1 per N buka kurung kurawal X1 tambah X2 tambah sampai XN atau X banyaknya data. Nah, diketahui X bar itu sama dengan X rata-rata, N sama dengan banyaknya data. Nah, di sini saya sudah mempunyai data 70, 75, 60, 65 dan 80. Kita langsung saja masuk ke rumus yaitu 1 per N yaitu 1 per N buka kurung kurawal X1 di sini sama dengan 70. Nah, 70 tambah X2 75 begitu seterusnya X3 X4 sampai seterusnya tergantung banyaknya data. 75 tambah 60 tambah 65 ditambah dengan 80. Nah, sekarang kita ketahui bahwa banyaknya data di sini atau N di sini N sama dengan 1 2 N atau banyaknya data ya. Jadi N sama dengan 1 2 3 4 5. N sama dengan 5. Nah, 1 masuk ke rumus ini 1 jumlahkan yang ini banyaknya data ini 70 tambah 75 tambah 60 tambah 65 tambah 80. Jadi 1 di sini jumlah dari banyaknya data ini jumlah dari 70 tambah 75 tambah 60 tambah 65 tambah 80 di sini sama dengan 350 per banyaknya data di sini yaitu 5. Nah, 1 kali 350 sama dengan 350. Per banyaknya data yaitu 5. 350 per 5 sama dengan 350 bagi 5 sama dengan 70. Jadi ini merupakan rata-rata hitung. Yang kedua, rata-rata ukur atau geometri dari sejumlah data atau banyaknya data adalah akar pangkat N atau akar pangkat banyaknya data dari hasil kali masing-masing nilai dari kelompok tersebut. Dengan rumus di sini G atau geometri sama dengan N atau banyaknya data
akar dari X1, X2, X3 dan seterusnya sebanyak datanya. Atau rumus lainnya yaitu log G sama dengan sigma log X per banyaknya data atau N. Di sini saya sudah mempunyai soal yaitu tentukan geometri dari 2, 4, dan 8. Tentukan geometri dari 2, 4, dan 8. Kita langsung saja cari dia punya log dari 2, 4, dan 8. Ini merupakan log dari 2, 4, dan 8. Log 2 sama dengan 0,310, log 4 sama dengan 0,6021, dan log 8 sama dengan 0,9031. Setelah kita menentukan ini masing-masing lognya, kita langsung saja menjumlahkan dari log 2, log 4, dan log 8, yaitu 0,310 tambah 0,6021 tambah dengan 0,9031. Jadi hasil dari log 2 tambah log 4 tambah log 8 dengan lognya masing-masing ini sama dengan 1,8062. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita langsung masuk ke rumus, yaitu sigma log X per N. Nah, langsung kita sudah dapat sigma log X nya, jadi kita langsung saja dengan per banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 3. Kita langsung bagi saja dengan 3. Hasilnya sama dengan 0,6021. Ini merupakan hasil dari soal tersebut di atas tuh, dari geometri dari 2, 4, dan 8. Ini geometri dari 2, 4, dan 8. Baik, yang berikutnya yaitu median. Median adalah suatu ukuran pemusatan yang menempati posisi tengah jika data diurutkan menurut besarnya. Nah, pada median ada banyaknya data ganjil dan banyaknya data genap. Yang pertama itu kita bahas ke data ganjil dulu. Jadi jika banyaknya data ganjil, di sini saya sudah mempunyai data yaitu 3, 4. Data di sini saya sudah urutkan yaitu 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 9, dan 10. Banyaknya data di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti banyaknya data di sini datanya data ganjil. Saya langsung pakai cara cepat karena pada saat kita mengerjakan ujian itu kita butuh cara cepat. Kalau menggunakan rumus caranya agak begitu rumit. Saya langsung menunjukkan ke cara cepatnya saja, yaitu di sini kita mencari data tengah. Kita langsung saja coret ujung 1, 1, 1, 1. Ini merupakan nilai tengah dari data ganjil atau banyaknya data ganjil tersebut. Jadi dari data yang saya punya tadi, median dari data yang saya punya tadi, data ganjil itu mediannya adalah 6. Yang berikutnya yaitu jika datanya genap. Di sini juga saya sudah mempunyai data yaitu 5, 5, 7, 9, 11, 15, dan 18. Banyaknya data di sini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah dengan 20 biar genap. Jika kita menemukan ini soal seperti ini atau soalnya datanya genap, banyak datanya itu genap. Ini macam di sini saya sudah mempunyai data teman-teman. Di sini ada 5, 5, 7, 9, 11, 15, 18, dan 20.
banyaknya data itu sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini bukan banyaknya data genap, ini data genap. Maka kita langsung saja dengan cara cepat kita itu coret seperti yang tadi di data ganjil. Coret. Nah, di sini kita temukan dua angka ini. Kalau apabila kita coret maka kita tidak menemukan data tengahnya. Maka dari ini kita langsung saja dengan 9, kita langsung ini kita langsung turunkan saja 9 ditambah dengan 11 per 2. Nah, 9 tambah 11 per 2. Nah, 9 tambah 11 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10. Jadi median dari data genap yang saya punya tadi itu hasilnya mediannya yaitu 10. Nah, mediannya sama dengan 10. Oke. Yang berikutnya itu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Jadi kita pegang saja kata kuncinya itu nilai yang paling sering muncul. Di sini saya sudah mempunyai data yaitu data mentah ya. Data yang belum diurutkan. Ini data pertama ini teman-teman. Itu 5 6 4 3 4 8 9 8 8. Jadi kita langsung urutkan saja di bawah. Biar kita tahu data yang paling sering muncul itu di angka berapa. Dari angka yang terkecil ya. 3 4 4 5 6 8 8 8 dan 9. Di sini kita langsung tahu bahwa nilai yang paling sering muncul dari data tersebut itu 8. Ini 8 kan. Jadi modus dari data ini adalah 8. Ini teman-teman. Tapi apabila teman-teman menemukan ada dua angka yang sering muncul, nah di sini seperti ini teman-teman. Nah, kita langsung saja mengurutkannya. 3 4 4 4 5 6 8 8 8 9. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada dua angka yang sering muncul yaitu 4 dan 8. Maka teman-teman tinggal saja langsung masukkan modusnya yaitu 4 dan 8. Yang berikutnya lagi kita masuk ke kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama itu kuartil. Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil di sini dilambangkan QI ya teman-teman. Dengan rumusnya I buka kurung N tambah 1 per 4. Di sini saya mempunyai satu soal, yaitu tentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dari data berikut. Ini data ini teman-teman. Ini merupakan data mentah, data yang belum diurutkan. Ini data yang saya sudah urutkan dari data yang di atas ini teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk ke soal yaitu kuartil 1. I sama dengan ini teman-teman rumusnya. Ini langsung saja Q1. Kita langsung saja dengan ini soalnya teman-teman ya. Q1 dalam kurung banyaknya data di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya. Banyaknya data di sini teman-teman ada 13. Langsung saja kita tambah 1 kurung bagi 4. Jadi kuartil itu ingat, kuartil itu hanya
kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian. Jadi di rumus ini bagi dengan 4. Sedangkan begitu juga dengan desil dengan persentil, hanya beda di pembagi. Kuartil itu dibagi dengan 4, desil dibagi dengan 10, persentil dibagi dengan 100. Jadi kuartil hanya dicari sampai dengan 3. Desil hanya dicari sampai dengan 9. Sedangkan persentil hanya dicari sampai dengan 99. Baik, jika kita kembali ke soal, itu kita menentukan dulu, kita tentukan dari Q1 ya teman-teman. Tadi soalnya itu tentukan Q1 dari data ini teman-teman. Jadi Q1 itu sama dengan N, ini Q1 sama dengan N tambah 1/4. Jadi Q1 sama dengan N atau banyaknya data itu sebanyak 13 teman-teman. Jadi N sama dengan 13. Tambah 1, ini 1 ini teman-teman, per 4. Cari dulu. 13 tambah 1 yaitu 14, pasti 14 per 4 sama dengan, baik, jadi kita masuk ke soal, yaitu kita mencari dulu, kita cari ini Q1 ya teman-teman. Q1 sama dengan, kita lihat ke rumus. Ini Q ke I dalam kurung Q1 dalam kurung N itu banyaknya data yaitu 13 tambah dengan 1 baru bagi dengan 4/4. Ya, langsung saja. Ini 1, karena di sini cari Q1 ya teman-teman. I-nya itu 1 sama dengan 13 tambah 1 yaitu 14. 14 per 4. 14 kali 1 sama dengan 14. 14 bagi 4 yaitu 3,5. Nah, setelah kita dapat 3,5 ini belum habis teman-teman, belum sampai pada hasil akhirnya. Karena di sini disuruh cari Q1. Ya baik teman-teman, setelah kita mendapatkan hasilnya ini belum sampai pada akhirnya ya teman-teman ya. 3,5 ini kita harus mencari angka sebenarnya atau nilai sebenarnya, angka sebenarnya dari data yang kita punya ini. Jadi di sini 3,5 ya teman-teman. Dari data di sini angka ketiga yaitu 35. Masukkan saja 35. Ditanya, pasti teman-teman bertanya bahwa setengahnya itu di mana. Nah, setengahnya itu masukkan 35 tambah setengah. Nah, setengahnya itu kita ambil di angka 3 dan 4. Jangan ambil angka dari 2 dan 3. Ambil angka dari 3 dan 4. Kan di sini ini sudah ditentukan. Ini teman-teman, kita mendapat 3,5 ya teman-teman. Maka harus kita ambil angkanya itu dari 3 dan 4. Nah, kita lihat angka dari 40 kurang 35. 40 kurang 35 di sini yaitu 5. 40 kurang, kita masukkan saja 35 tambah setengah dalam kurung 5. Nah, 5 kali 1 baru bagi 2. 5 bagi 2 di sini yaitu 35 tambah
5 bagi 2, 2,5. 35 tambah 2,5 yaitu 37,5. Ini teman-teman hasil dari kuartil 1. Begitu pula dengan kuartil 2, kuartil 3. Sama dengan desil. Nah, desil. Ini hasil dari Q1 ya teman-teman. Begitu pula dengan desil D1, hanya saja kita lihat dengan Q ke berapa atau desil ke berapa atau persentil ke berapa. Begitu saja teman-teman, terima kasih.